kan kata-katanya tadi tidak berhenti saling mencintai, tapi berhenti saling menyakiti. Nah, dia emang berhenti untuk saling menyakiti, tapi ketika dia sudah mencintai yang lain, otomatis sudah selesai dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mastaka. Mari sharing di perpustakaan bareng saya Nani Dan saya Rara. Baik, masih di segmen Baca Yuk. Ini perdana sama Rara ya, Iya, segmen Baca pertama Yuk kali ya. ini. Nah, dan kita akan mereview buku apa nih, Ra? Sangat menarik banget sih. Apa itu? Ada nama yang abadi di hati tapi tak tidak bisa dinikahi. Gimana ya? Sedih sepertinya saya. Mohon maaf ya kalau sama aku ini harus tentang cinta. Kalau sama remaja jadinya begini, jadinya saya harus jatuh cinta Iya, lagi betul. kayaknya. Betul. Tapi ini tidak hanya tentang cinta. Bukan hanya tentang Iya cinta. sih, ada kesedihannya lah. Ada Mirip-mirip kesedihan. seperti itulah sedihnya ya. Jangan sampai jadi ingat waktu podcast sama Sarah, mungkin mirip-mirip gak lah ya, Iya, buku-bukunya. Ini judulnya itu siapa pengarangnya kalau Ini dari Kang Maman Suherman. Wah, penulis orang terkenal. Sunda kayaknya. Betul. Kang Maman Dia Suherman. itu sebagai penulis kata-kata yang tidak bisa diungkapkan gitu Oh, wow. oleh orang-orang, tapi Oh, di sini bisa banget diungkapkan. Oke, penerbitnya Grasindo. Yap. Oke. Betul. Teman-teman semuanya, disclaimer Sepertinya lagi sudah baca ya. bahwa di segmen Baca Yuk kita hanya mereview buku ya. Adapun nanti opini-opini itu hanya sebatas opini kita terkait Betul. dengan apa yang sudah kita baca dan terkait dengan mungkin apa yang sudah kita rasakan dari itu. Karena kita mau ngobrolin cinta, jadi kita harus agak centil seperti itu. Cinta dan sedih ya. Ya beginilah ya, kalau podcast sama anak remaja zaman sekarang pasti ngobrolinnya tentang cinta. Oke, kenapa Ra milih buku ini? Kenapa? Jangan nangis. Belum. Selesai. Baik. Kenapa Rara memilih buku ini? Pertama, Rara tuh tipikal orang yang emang bukan jarang, nggak pernah kali ya baca buku. Nah, sekalinya baca buku harus nyampe banget ke hati. Jadi, apa yang Rara rasain gitu. Kayak misal nih, Rara pengen masak, Rara harus baca buku masak. Nah, itu pasti dibaca. Kalau misalnya Rara lagi sedih, terus tiba-tiba dikasih buku yang gembira gitu, nggak akan dibaca sampai kapanpun. Jadi maksudnya Rara sekarang Nah, sekarang Rara lagi sedih. bukan Rara lagi jatuh cinta. sedih. Tidak. Rara sedih. Rara lagi sedih. Rara sedih, guys. Tapi ada jatuh cintanya sedikit lah. Sedih karena jatuh cinta apa sedih karena putus cinta? Enggak, sedih karena kenapa di masa lalu seperti itu gitu. Oh, menyesali. Ya, menyesali. Ya, lebih ke menyesali. Betul, menyesali sikap kenapa ya aku dulu masa lalu tuh alay gitu ya, nangis-nangis karena cowok, kenapa gitu. Padahal setelah baca buku ini, hello, kenapa harus menangis? Oh. Pokoknya gimana ya, aku mau jelasin aja deh. Oke, Jelasin silakan. ya. Nih. Oke, baik. Sobat Masaka. Saya mendengarkan. Enggak ya. Ini Sobat Masaka ya, buat kalian yang aku disclaimer lagi, ini tuh kan tentang masa lalu, tapi tidak selamanya tentang masa lalu. Ada titik di mana dia menjelaskan menjadi masa depan gitu. Nah, di sini kan judulnya aja ada nama yang abadi di hati, tapi tidak bisa dinikahi. Mungkin Sobat Masaka juga udah langsung mantan kan? Ya. Tapi kalau saya nggak mantan sih kalau Oke, apa nggak dong? bisa dinikahi berarti ini orangnya udah nikah dong berarti. Ya berarti kan mantan berarti kan? Atau Udah mungkin nikah, orang yang disukai. tapi masih menyimpan rasa ke mantan. Bisa. Kalau opini bisa ya, tapi ternyata kita jelaskan. Oke, silakan. Nah, jadi sebenarnya buku ini bukan buku novel ataupun buku yang bisa dibaca. Wah, kita ketika membaca ini jadi nangis-nangis, enggak. Karena ini adalah sekumpulan kata-kata di mana ada sedihnya, ada lucunya, ada gembiranya. Namanya buku yang dikarang oleh Kang Maman pasti ngebawa kita jadi ada dalam ceritanya gitu. Jadi ketika dia mencurahkan isi hati dia yang sedih, kita ikutan sedih. Tapi ada yang lucu-lucunya. Nih. Oh, berarti ini juga ada curhatan Kang Maman. Iya, betul. Ini sepertinya emang semuanya curhatan Kang Maman deh. Ya. Bagaimana kalau nanti kita tanyakan Kang Maman, Kang Maman, ini curhatan ya? Iya, ini curhatan Kang Maman dan aku tuh kayak ngerasa, wah, Kang Maman kok curhatnya sama apa yang sama aku rasakan gitu. So sweet. Iya gitu nih. Kayaknya Rara sisa hati deh sama Kang Maman. Tolong dong nanti undang Kang Maman. Kang Maman ini ada yang sehati deh Kang Maman. Begitu. Nah, untuk jadi buku ini tuh ada 3 bab. Bab pertamanya bab pertama dan kedua ya, dia menjelaskan kata-kata, mutiara, puisi-puisi, begitulah. Mengungkapkan perasaan yang tidak bisa diungkapkan oleh kita, tapi bisa diungkapkan di buku ini. Nah, untuk lampiran yang ketiga, itu ada namanya lampiran cinta.
Nah, Terapi dan cinta. betul, di situ yang paling menariknya adalah nasihat-nasihat dari Kang Maman. Jadi, wah, menyikapi masa lalu tuh tidak harus dengan membenci, tidak harus dengan harus melupakan, ya melupakan orangnya lah. Ketika kita bertemu sama orangnya, "Gak kenal dah Iya. siapa," gitu, nggak gitu, Iya, nggak. sok pelupa. Iya, nggak kenal padahal kan pernah menjalin kasih. Ya, kok tidak kenal. Tidak Nggak boleh seperti ya, itu, tidak nggak seperti boleh itu. begitu. Tapi kata Kang Maman harusnya seperti apa? Nah, karena ada dua tipe kan. Yang dilupakan itu, kalau misalnya orang di masa lalu kita, emang dia melakukan kesalahan yang mungkin fatal, yang menyangkut ya mungkin keluarga atau gimana, itu kita punya hak untuk melupakan orangnya. Karena mungkin bermasalah kan. Tapi kalau cuman perihal ya selingkuh lah ya gitu, mah kan emang itu adalah konsekuensi dari berpacaran. Nah, itu tidak harus melupakan orangnya, tapi lupakanlah kenangannya. Begitu. Ya, gimana caranya melupakan kenangan kalau orangnya masih ingat? Kang Maman Nih, ada. Kalau misalnya untuk cowok, ada kata-kata di sini nih. Nah, aku tadi udah tandain ya. Aku udah tandain tadi tiba-tiba hilang tandanya, aku nyari dulu nih. Gimana kata? Kata Kang Maman, yang tercatat di hati belum tentu bisa dinikahi. Nah, kenapa belum tentu bisa dinikahi? Pertama, bisa jadi opini yang tadi disampaikan Kak Nani ya, mungkin orangnya udah nikah. Oke, dan yang keduanya mungkin orangnya udah meninggal, nggak bisa dinikahin kan. Nah, yang ketiganya memang orang tuh kan tidak selamanya memiliki frekuensi yang sama. Ketika misal Kak Nani cinta nih sama Lee Min Ho, Lee Min Ho-nya nggak cinta, bisa nggak dinikahi? Bisa. Tidak bisa dong ya, tidak bisa. Nah, lalu di sini ada kata yang keduanya, yang melangitkan doa tetap digoda. Jadi yang melangitkan doa saja dia tetap bisa digoda. Nah, yang bertekad setia itu juga tetap bisa tergoda. Iya sih, kalau memang lebih tepatnya kalau begitulah kalau terlalu berharap dengan Betul. manusia ya. Jadi jangan bergantung pada manusia, intinya gimana sih cara ngelupain, karena kan kita inget terus. Iya. Inget terus. Kalau menurut aku sih, aku pribadi sekarang belum sepenuhnya lupa juga ya. Tapi ketika baca buku ini, minimal kita otaknya terbuka lah gitu. Jadi, oh kenapa aku harus mengingat dia? Kenapa aku tidak mencobanya dengan yang lain? Jadikan apa yang kita benci di masa lalu, ya nggak kita lakuin gitu. Karena itu kesalahan. Tapi kalau misalnya yang masa lalunya yang indah-indah, yang baik-baik, ya udah kita lakuin dengan orang yang saat ini bersama kita gitu. Tutup buku itu susah sih sebetulnya. Ya, Betul. benar. Apalagi orang itu yang mungkin ya, yang kita lupakan itu karena kesalahan kita mungkin ya. Bisa jadi. Itu kan penyesalan ya maksudnya. Dia itu udah baik banget, tapi karena kesalahan itu gitu Kita ya. yang memilih orang lain. Itu pengalaman Kak Nani sih kayaknya ya. Ya begitu. ya. Terus untuk selebihnya di buku ini tuh yang paling menarik nih, ada lagi. Aku baca buku ini tuh bener-bener kayak langsung terbawa ke sini gitu. Aku yang berperan gitu kan. Iya. Nah, yakini suatu saat hubungan berakhir dan usai bukan berarti dua orang berhenti saling mencintai. Tapi mereka hanya berhenti saling menyakiti. Ya. Jadi perpisahan itu, Jadi aku nggak bisa ngomong ya. Iya begitu ya. perpisahan itu nggak selamanya, oh ya udah berarti kalau perpisahan si A dan si B udah nggak saling cinta, enggak. Kadang ada di masa-masa Tidak mau saling menyakiti. iya, karena mereka tidak mau saling menyakiti, jadi mereka berpisah. Itu juga mungkin lah ya. Kalau memang kalimat ini ada di Betul. dalam satu hubungan nih ya. Misalkan Rara tahu kan, misalkan hubungan kita si A, si cowok Betul. kita itu udah pernah hubungan dengan si B. Betul. Nah, berarti kan Rara tahu kan kalimat ini gitu. Iya. Berarti kamu tuh dulu putus itu bukan berarti kamu tidak mencintai si B lagi. Iya. Jadi merupakan hubungan dong kalau kayak gitu. Udah, kalau ada kalimat kayak gitu udah putus mah putus aja. Iya nggak sih? Wah, kau sangat berbanding ya. Bener nggak sih? Takutnya kayak gitu loh. Kalau aku pribadi sih ya berpendapat, Iya. ya kan berarti kalau namanya perpisahan ada problem nih. Kenapa mereka bisa saling menyakiti? Kenapa mereka bisa berpisah karena tidak mau saling menyakiti? Iya. Nah, mungkin ada masalah di perempuannya yang emang si laki-lakinya tuh nggak suka nih. Dan mungkin juga ada masalah di laki-lakinya yang perempuannya tidak bisa nerima. Berarti kalau gitu udah berhenti aja mencintainya, nggak usah ada EBM. Bukan berarti berhenti mencintai, ribet amat ya ini Kak Maman ini.
Kang Maman tolong, ini bukunya jangan. Tapi Iya kan? Ya, Udahlah betul, gitu. buku ini tuh Berhenti kan aja emang mencintai, tapi tidak saling menyakiti gitu. Tapi Iya. berhenti aja udah mencintainya, jangan disimpan gitu. Nanti takut merusak hubungan orang lain Nah, lagi. kan kata-kata Kang Maman seperti itu, tapi di lampiran cinta dia mengkoreksinya. Gimana Di tuh lampiran katanya? cinta ada nih, dia tuh kayak ngasih tahu buat para cowok nih ya, para cowok di sini semuanya lagi nonton mungkin ya, termasuk nantinya cowok aku lagi nonton misal gitu ya. Ada ya. Nggak tahu lah nonton apa. Tapi di situ tuh dikasih tahu kalau nih, khusus untuk laki-laki menjadi good boy memang tidak semenarik bad boy. Nah, Tetapi menjadi bad boy tidak seaman good boy. Daripada good boy in the bad way, lebih baik boy in the bad way. Jadi lebih apa ya? Dijelaskan kalau misalnya berhenti mencintai emang bagus gitu ya. Tapi kan emang susah ya dilakuinnya. Ketika kita sudah mencintai yang lain, kan namanya manusia itu tidak, kalau misalnya udah mencintai orang kedua, tidak bisa lagi, berarti dia udah emang tidak cinta ke orang yang pertama gitu. Nah, ketika sekarang misal ada laki-laki yang dia putus sama pacarnya, kan kata-katanya tadi tidak berhenti saling mencintai, tapi berhenti saling menyakiti. Nah, dia emang berhenti untuk saling menyakiti, tapi ketika dia sudah mencintai yang lain, otomatis udah selesai dong. Dan ya, mengkoreksi itulah di lampiran cinta tuh ada kata-kata yang mungkin tidak bisa aku bacain ya di sini karena banyak banget, bisa baca sendiri lah. Ya, menarik ya. Mungkin adakah Rara juga di kalimat-kalimat tertentu yang menurut Rara, iya aku nggak setuju gitu. Ada kayak gitu nggak? Sama kayak aku gitu. Ada. Yang nakal-nakal ada juga kayak Ada. gitu ya. Ada ketika Kang Maman di sini ngasih tahu kalau masa lalu itu perpisahan itu tidak untuk tidak untuk dinangisi gitu ya, tidak untuk ditangisi. Tapi siapa tahu itu adalah jalan untuk menikmati indahnya kembali. Nah, aku tidak setuju tentang itu. Karena ya bagi aku masa lalu tetaplah masa lalu, nggak usah kembali lah ya. Aku juga ngerasa maksudnya mungkin menemukan yang indah itu di tempat yang baru gitu, Rara. enggak, ya mungkin opini orang-orang beda. Tapi ketika aku baca itu, aku tidak setuju karena dia seakan-akan ngasih saran ya kalau emang tidak bisa melupakan masa lalu bisa aja kembali. Jadi perpisahan Coba itu tidak harus masing-masing gitu. coba jangan ditangisi dulu. Siapa tahu itu tuh adalah penundaan untuk kembalilah ketika kita udah Nanti kalau udah kembali lagi hambar ya. Iya, betul. Bisa ya. Mencintai orang dua kali itu ya kita kan ibarat membaca buku yang sama. Kita tahu endingnya apa. Ya enggak sih? Kayak misal aku baca buku Mungkin ada kan novel. lembaran kosongnya masih bisa ditulis, Ra. Kan gitu ya. jadi kompor guys. Ya, pokoknya Ya sih, emang ya. Ya itulah Gitu kalau masalah cinta pasti nanti banyak pro kontra ya ini. betul. Ya intinya ini bukunya menurut Rara kalau boleh kasih rating nih, menurut Rara ini ratingnya berapa? Karena ada satu yang kata-kataku yang nggak setuju ya. 900/1000 lah. Aduh, 100-nya ada kata-kata. 100. Iya, karena ada kata-kata yang seakan-akan dia mewajarkan ketika kembali ke masa lalu. Oh, iya. Nggak boleh ya teman-teman, kalau kalian udah punya pacar apalagi nggak boleh kembali ke masa lalu. Di sini Nikmatin. juga ada Teh Desi di belakang di belakang kamera. Oh, Teh kalau Desi dia bersuara dong. sudah pro kontra. Menurut dia. Teh Desi apa kira-kira kalimat yang tadi setuju nggak dengan Teh Desi? Nggak apa-apa suaranya aja. Kok gerah ya? Bisa setuju juga, bisa juga tidak. Kenapa setujunya? Pro kontra nih. Ya, ketika kita memang ditakdirkan untuk kembali ke masa lalu, bagaimana? Ya ampun. Takdir. Udah nggak bisa udah main takdir ya. Nah, kalau misalnya emang ditakdirkan kembali ke masa lalu, berarti dia tidak harus mencoba untuk mencintai orang baru dong. Ya enggak? Kalau dia masih mencintai orang baru, ya dia berarti udah nggak mengharapkan masa lalu. Intinya kalau cinta kembalilah kepada diri sendiri Iya, saja, betul. jadi diri sendiri saja. Opsional yang ya. cocok dengan kalian pasangan kita itu cerminan diri kita biasanya ya. Cerminan diri kita. Biasanya kalau kita tidak berubah ya memang pasangan kita yang masa lalu mungkin bisa aja karena kitanya tidak berubah. Mungkin ya Bisa jadi. tapi kalau kitanya move on, berubah gitu ya, menjadi mungkin pengen berniat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, mungkin udah nggak cocok lagi dengan pasangan yang lalu. Betul. Mungkin ya, yang lalu masih culun, mungkin kitanya sudah Glow up. ya gitu, udah glow up gitu. Oh, lu udah bukan level kita Iya. lagi. Tapi untungnya ya mantan-mantan aku semuanya red flag. Nggak ada yang green flag ya. Jadi aman lah, nggak akan kembali ke masa lalu gitu. Dia sombong amat ya. Jadi mereka
Maaf ya mantannya Lola, maaf ya. Di sini bukan mau buka aib, dia buka sendiri. Begitulah ya guys. Ya begitulah cercarnya kalau masalah cinta ya. Jadi cocok banget lah untuk para remaja yang Di lagi sini putus sebenarnya cinta. selain yang tadi Rara sampaikan masih banyak lagi. Masih ya, banyak kalau dong. yang- Yang aku sampaikan tuh nggak seperempatnya dari buku ini. Itu cuma opini aku kan ya. Iya. Jadi kalau teman-teman lihat sampulnya, di sampulnya yang ini ada nama yang abadi di hati tapi tak bisa dinikahi. Kalau saya sih membaca satu kalimatnya ini buat saya agak sedikit bergetar gitu ya. Ada yang abadi di hati tapi tidak bisa dinikahi. Itu memang mungkin semua orang pasti mengalami itu. Betul. Gitu ya. Karena kan kita berjalan terus ya, hidup itu berjalan, kita ketemu sama orang yang berbeda terus mungkin Iya. ya. Di fase kita belajar itu atau di fase kita ketemu itu pasti akan berbeda-beda. Di Betul. mana kita ketemu mungkin di fase kita pindah rumah atau di fase kita pindah kerja, Lingkungan atau di lah ya, fase maksudnya. kita pindah lingkungan yang berbeda, pasti ketemu dengan yang berbeda juga kan gitu. Kita punya banyak kesempatan bertemu orang banyak kok guys. Move on lah. Online gitu ya. Jangan simpan di Nah, hati dengan iya, abadi. aku tuh paling- Jadi aku tuh paling nggak suka nih ya buat pasangan yang misal si A nih pacaran sama si B. Mm-mm. Nah, tapi si A-nya teh masih ngerasa wah belum selesai dengan masa lalunya. Nah, itu yang paling aku nggak suka. Jadi coba deh kalian baca buku ini. Mm. Karena di sini Iya dijelaskan banget Kalau cara udah move mau on. komitmen ulang, komitmen Sama orang baru, ya berarti harus lepaskan dulu. Betul, masa lalunya. Karena aku pikir kalau kalian belum selesai dengan masa lalu, ya kalian nggak akan memulai dengan orang baru. Iya benar, makanya ya baca Baca pokoknya bukunya ya, dijamin kalian akan terombang-ambing, sedih, lucu, bahagia, dan menangisnya ada juga. ada di juga sini. menangisnya. Pernah Oke. menangis dari buku itu? Enggak sih, Enggak cuma sih. berkaca-kaca lah ya. Berkaca-kaca karena ya itu sakit hati. Kenapa Iya. aku dulu seperti itu? Kenapa enggak? Ya udah aware aja gitu, biasa aja. Bocor nggak sih suara kedengeran ya di luar? Ya, ada nggak yang apa-apa lah, manggil karena- Ijison. Teman-teman semuanya, sahabat pustaka, ini bukunya bagus banget. Orang yang sedang jatuh cinta atau yang mau move on dari masa lalunya atau Betul. yang mau apalagi Putus cinta atau lah ya. yang putus cinta Biar nggak atau yang senyesek-nyesek banget, baca aja. sedang menyimpan seseorang yang abadi di hatinya gitu ya, silahkan baca buku ini, sangat bagus. Kang Maman, terima kasih sudah menulis buku yang sangat bagus. Ini Rara sudah ngasih nilai 900/1000, Iya. berarti luar biasa. Oke, ada lagi mungkin closing statement? Udah ya tadi ya. Pokoknya fokus aja lah ya pada pasangan kalian masing-masing. Oke. Karena hubungan itu kan seiring, bukan saling giring. Oh, Saling tuntun, seiring bukan saling giring. Saling tuntun, bukan saling tuntut. tuntut. Saling memuji, bukan saling puji. Memujikan. Oh, saling puji. Luar biasa, anak kecil. Terima kasih anak kecil ya. Sama anak besar. Oke, demikian sobat pustaka lagi. Oh iya, sobat pustaka. Sobat pustaka, sobat mastaka. Oke, terima Ngejaters. kasih. Ngejaters. Bukan ngejaters, tapi di sini sobat pustaka. Terima Oh, kasih sobat pustaka. Mari sharing di perpustakaan. Nanti kita akan sampai ketemu lagi di segmen-segmen selanjutnya atau Betul. di review-review buku selanjutnya, tentu dengan narasumber yang sama, bukan narasumber yang terkenal gitu ya. Wah, Tapi di sini just review, just opinion dari kita Yap. saja ya. Nah, kalau sobat pustaka yang mau juga gabung dengan kita untuk nge-review buku, terus-terusan di sini ngobrol di Mastaka, silahkan ya. Boleh hubungi saya langsung atau boleh nanti di kolom komentar saja. Betul. Langsung nanti kita akan hubungi mungkin. Jangan lupa teman-teman semuanya membaca buku. Sudah baca buku belum hari ini? Yo. Datang ke perpustakaan yuk. sambil ngebuburin. Ya, selama di bulan Ramadan kita masih buka sampai jam 3 sore ya, teman-teman semuanya yang masih pengen baca buku dan tidak ada waktu untuk datang ke perpustakaan, silahkan kunjungi budicantil.diarpuskapsukabumi.id. Oke, demikian teman-teman semuanya. Jangan lupa sholat. Jangan lupa nafas. Jangan lupa baca buku, jadi anak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera.